Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka aksi nyata calon guru penggerak Bapak Hamdani Darussalam dalam rangka untuk mempraktekkan aksi nyata modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif yang segera akan dilaksanakan nantinya. Shalawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saya tidak akan berpanjang lebar. Sebelum kita mulai acara ini, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang aksi nyata ini yang akan disampaikan oleh Bapak Hamdani Darussalam. Kepada Bapak saya persilakan. Cek. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Suryani yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini, dan juga selawat beserta salam semoga tercurahkan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang alhamdulillah telah dapat memenuhi undangan kami di sini, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Bapak di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru yang sangat hebat yang saya hormati, adapun maksud saya di sini berada di depan ini bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi di sini kita sama-sama sharing dan juga sama-sama berbagi. Terkhususnya saya yang telah menempuh pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan ini, dan alhamdulillah pada kali ini sudah sampai di modul 1.4. Bapak Ibu yang saya hormati, di modul 1.4 ini kita khususnya kami para CGP telah membahas tentang budaya positif, yang mana budaya positif ini merupakan budaya yang sangat baik yang harus diterapkan di sekolah untuk mencetak generasi-generasi yang gemilang, generasi-generasi emas yang sedang dicanangkan oleh pemerintah kita, yaitu menuju generasi emas 2045, atau bahasa lebih kerennya itu generasi 4.0, 4.0. Mudah-mudahan melalui pendidikan guru penggerak ini kita bisa mencapai apa yang diharapkan oleh pemerintah tersebut, khususnya di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Bapak Ibu sekalian, tidak perlu berpanjang lagi, di sini saya langsung akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu di sini sudah terlihat jelas di depan. Maaf. Nah, tentang budaya positif, Bapak Ibu sekalian, bahwa pengertian dari budaya positif adalah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini merupakan sebuah keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Kebiasaan apa? Yaitu kebiasaan-kebiasaan positif. Seperti kebiasaan positif kan kita pagi-pagi sudah ada literasi sholat duha, kita sudah ada biasanya guru tuh pagi-pagi menyambut siswa. Nah ini juga termasuk kebiasaan-kebiasaan positif, dan juga kebiasaan-kebiasaan positif lainnya seperti datang tepat waktu, seperti seragam yang rapi dan lainnya. Jadi Bapak Ibu, untuk budaya positif ini sebenarnya sudah kita terapkan, namun mungkin belum maksimal kita terapkan di sekolah kita. Perlu ada pengembangan lebih lanjut lagi. Nah, tujuan dari budaya positif ini yaitu diharapkan bisa
menjadikan murid kita dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan juga memiliki rasa tanggung jawab. Next, selanjutnya Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru. Jadi kalau kita ingat, kita flashback bahwa sebelum periode-periode ini kegiatan pembelajaran di kelas itu biasanya berpusat pada guru, di mana guru menjadi center utama, guru menjadi sumber materi, guru menjadi, pokoknya semuanya itu serba guru. Nah, di paradigma yang baru ini kita ubah paradigma ini, yang awalnya menjadi guru center kita alihkan, bukan hanya guru yang menjadi pusat, tapi kita lebih berpusat kepada murid, pada siswa. Jadi siswa ini bukan hanya dikasih informasi-informasi, tapi dia juga harus menjadi sumber informasi buat teman-temannya di kelas dan juga buat kita selaku guru-guru juga mungkin. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini untuk disiplin positif ini yaitu cara yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi diharapkan dari disiplin positif ini murid-murid itu tidak lagi dipaksa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Murid itu tidak lagi digiring-giring, tidak lagi dipaksa intinya untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan positif ini. Tapi di mana kita berusaha menanamkan kesadaran kepada murid agar murid tersebut dengan sendirinya, dengan sadar bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, selanjutnya fungsi dari disiplin positif ini yaitu diharapkan nanti murid ini dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Jadi murid ini tidak serampangan, tidak asal melakukan tindakan, tapi dipikir-pikir dulu sebelum melakukan tindakan, dipertimbangkan dulu sebelum melakukan pertimbangan, sehingga akibatnya pun nanti akan kita lihat akibat-akibat yang baik yang dilakukan oleh murid-murid kita. Selanjutnya yaitu murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini apa? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di teori-teori motivasi. Next slide. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini ada yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol ini pertama kali dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini menulis sebuah buku yang judulnya itu Choice Theory, teori pilihan. Di dalam bukunya tersebut, Dr. William ini memasukkan tentang teori kontrol. Namun menariknya di sini, di pembukaan buku tersebut tidak dijelaskan definisi dari teori kontrol itu sendiri. Tapi Dr. William ini terlebih dahulu menjelaskan bahwa ternyata kita tuh ada miskonsepsi, ada kekeliruan memahami konsep kontrol. Nah, di sini menariknya. Jadi Dr. William ini tidak menjelaskan definisi kontrol teori itu apa, tapi dia menunjukkan kepada kita bahwa selama ini kita miskonsepsi, salah mengartikan tentang kontrol. Bagian-bagian apa saja yang salah dalam pemahaman kita tentang kontrol? Yaitu yang pertama, kita mengira bahwa guru itu bisa mengontrol murid, tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Nah, jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Jadi siapa yang bisa mengontrol murid? Ya murid itu sendiri. Nah, biasanya kita kan kalau di kelas kita berusaha mengontrol murid dengan kita perintah murid, kita suruh ini, suruh itu. Nah, dia kan mau melakukan. Ternyata ketika dia melakukan itu bukan hasil kontrol dari kita sebagai gurunya, tapi memang dari murid itu sendiri. Walaupun murid itu sendiri bisa melaksanakannya dengan terpaksa ataupun bahkan sukarela. Nah, jadi miskontrol yang pertama yaitu tentang ilusi. William Glasser ini menyebutnya sebuah ilusi. Jadi guru itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Murid itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Miskonsepsi yang kedua yaitu penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Semisal rujukan dan nasihat-nasihat.
Nah Bapak Ibu, selama ini kita mengira bahwa bujukan-bujukan dan nasihat-nasihat kita itu bisa mengontrol murid. Tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Bujukan-bujukan, rayuan-rayuan kita kepada murid itu tidak bisa mengontrol murid. Pada dasarnya murid itu sendiri yang mengontrol dirinya. Miskonsepsi yang ketiga yaitu kritikan. Kritikan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat membuatnya karakter. Bapak Ibu, selama ini kita mengira bahwa dengan mengkritik orang kita bisa menguatkan karakter seseorang. Tapi ternyata anggapan kita ini yang disebut oleh William Glasser tadi merupakan sebuah miskonsepsi. Jadi ternyata kritikan yang kita ajukan, kritikan yang kita utarakan tidak bisa menguatkan karakter. Anggapan kita selama ini bahwa kritikan bisa menguatkan karakter ternyata hanya ilusi menurut Dr. William Glasser. Dan yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini kita sering memaksa kepada orang-orang di bawah kita, ya salah satunya murid. Kita mengira bahwa kita sebagai orang dewasa bisa mengontrol murid-murid, kita sebagai orang dewasa bisa memerintah murid-murid, tapi ternyata tidak Bapak Ibu. Nah, kesimpulan dari teori William Glasser ini bahwa tidak ada yang bisa mengontrol diri seseorang selain seseorang itu sendiri. Gurunya tidak bisa, orang tuanya tidak bisa, teman-temannya tidak bisa. Jadi yang bisa mengontrol diri itu sendiri yaitu diri kita sendiri atau diri murid sendiri. Nah seperti itu teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ini, yang tadi saya bilang sangat menarik karena di awalnya beliau tidak mendefinisikan apa itu teori kontrol, tapi beliau menunjukkan kepada kita tentang miskonsepsi yang selama ini kita salah memahami. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini juga ada yang namanya teori motivasi. Tadi di slide sebelumnya kita telah disajikan ada yang namanya motivasi intrinsik. Tapi pada dasarnya bukan hanya motivasi intrinsik yang ada. Nah di sini ternyata ada 3 bentuk teori tentang motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk apa sih anak-anak atau murid-murid kita melakukan sesuatu, atau untuk apa sih kita melakukan sesuatu. Ternyata kita melakukan sesuatu yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut teori pertama ini tentang motivasi, orang melakukan sesuatu itu karena takut ada ancaman, takut ada hukuman. Yang kedua yaitu untuk apa sih anak-anak atau murid-murid atau kita melakukan sesuatu, yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, untuk apa sih murid-murid kita melakukan sesuatu, yaitu yang paling ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka hargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah Bapak Ibu, kalau dilihat dari sini kira-kira yang seharusnya ada pada murid-murid kita tuh teori motivasi yang mana nih Bapak Ibu? 1, 2, atau 3 nih? Yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Nah jadi yang seharusnya ada pada murid-murid kita ini teori motivasi yang ketiga, yaitu murid-murid kita melakukan sesuatu berdasarkan kesadaran dirinya sendiri, bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan penghargaan yang ingin dia dapatkan. Contohnya ketika murid-murid kita mengerjakan tugas, mungkin mereka mengerjakan tugas bisa jadi karena takut mendapatkan hukuman dari kita, bisa jadi mereka juga mengharapkan pujian dari kita. Namun lebih dari itu yang terpenting, mengapa mereka mau mengerjakan tugas, yaitu harus didasari atas diri mereka sendiri. Nah ini disebut sebagai motivasi intrinsik. Kalau yang kedua teori ini disebut motivasi intrinsik, ini berasal dari luar, karena ini anak-anak atau murid-murid kita termotivasi melakukan sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh gurunya, bisa dipengaruhi oleh teman-temannya, atau bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nah, tapi diharapkan murid-murid kita memiliki tipe motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, atau kita sebut sebagai motivasi intrinsik. Lanjut tadi.
Selanjutnya Bapak Ibu, dalam budaya positif ini juga ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu kira-kira kalau kita lihat secara sepintas, hukuman ini sifatnya negatif, penghargaan ini sifatnya positif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi ternyata baik hukuman maupun penghargaan ini mengandung sisi negatif Bapak Ibu yang sebaiknya harus kita hindari menurut teori kontrol yang sudah disebutkan tadi oleh Dr. William Glasser. Untuk hukuman, nah ini perbedaannya antara hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman ini sendiri bersifat sepihak. Jadi misalkan kita ingin menghukum siswa, misalnya siswa datang telat, kita hukum, lari di tengah lapangan, lari muterin lapangan. Nah ini kan berdasarkan keputusan kita aja kan belum tentu siswa itu menyetujui hukuman yang mereka terima. Mungkin karena mereka menghargai kita sehingga mereka mau melakukan. Nah itu sifat hukuman itu sifat sepihak, biasanya ditetapkan oleh guru tanpa disetujui atau disepakati oleh murid. Selanjutnya, nah ini seperti ya, murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Dan selanjutnya untuk penghargaan, penghargaan ini pemberian imbalan. Nah tadi seperti disebutkan bahwa penghargaan ini juga memiliki sisi negatif. Apabila siswa terus dikasih imbalan, terus dikasih pujian, maka dia akan terpengaruh oleh itu terus, akan kecanduan istilahnya. Sehingga kalau tidak dikasih imbalan, tidak dikasih pujian, siswa atau murid tersebut tidak melakukan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu, dalam teori kontrol yaitu ada yang disebut tentang dihukum oleh penghargaan. Nah ini kalau kita lihat, ini kalimatnya sebenarnya kalimat rancu kalau kita lihat secara sepintas, dihukum oleh penghargaan. Bagaimana bisa penghargaan itu menghukum seseorang? Padahal penghargaan itu kan seharusnya bentuk apresiasi. Tapi dalam teori kontrol ini kita diberitahu bahwa ternyata penghargaan itu bisa menghukum seseorang. Istilahnya dihukum dengan penghargaan. Apa saja yang termasuk dihukum oleh penghargaan itu, yaitu dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa baik penghargaan hukuman itu ada sisi-sisi negatif yang mungkin tidak kita lihat di jangka pendek namun berdampak ke jangka panjangnya. Selanjutnya penghargaan itu tidak sepenuhnya efektif. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita misalnya kita terbiasa memberikan penghargaan kepada murid-murid kita, sehingga kita hubungannya sama murid kita itu sangat dekat. Kemudian tiba-tiba kita tidak memberikan penghargaan. Mungkin murid-murid kita itu akan mengharapkan penghargaan yang biasa kita lakukan. Nah ini maksud dari penghargaan itu bisa merusak hubungan. Selanjutnya lagi penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan bisa menghukum, dan juga penghargaan ini bisa mematikan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah ini sisi negatif atau dampak negatif dari sebuah penghargaan. Makanya Dr. William Glasser dalam teorinya menyebut bahwa penghargaan ini bisa menghukum atau menghukum dengan penghargaan. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam teori kontrol dari Dr. William Glasser juga disebutkan ada yang disebut sebagai kebutuhan dasar manusia. Mungkin dulu kita menganggap bahwa kebutuhan dasar ini hanya sandang, pangan, dan papan. Tapi ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu lebih kompleks lagi. Di sini Dr. William Glasser membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 5 bagian. Yaitu apa saja? Yang pertama yaitu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan juga kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu, kalau kita lihat anak-anak kita, murid-murid kita melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan. Nah, coba kita cek dulu Bapak Ibu.
Mungkin ada dari kebutuhan dasar ini yang belum terpenuhi oleh siswa-siswa kita. Misalnya, ketika siswa kekurangan kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini untuk kebutuhan bertahan hidup itu contohnya itu kebutuhan akan perasaan aman seperti kesehatan dan lainnya. Misalnya kita melihat siswa kita tertidur di dalam kelas. Ini kan sebuah pelanggaran Bapak Ibu ya. Tidur kok di kelas apalagi sewaktu jam pelajaran. Nah, ini bisa jadi karena kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi, seperti dia kurang sehat, seperti dia malamnya sering bergadang. Nah, ini berarti ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Begitu juga ketika kita melihat pelanggaran-pelanggaran yang lain, kita lihat dulu kira-kira kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi atau belum. Nah, makanya Dr. William Blatter ini membagi kebutuhan dasar ke dalam 5 bagian ini untuk mempermudah kita dalam memahami karakter atau tingkah laku dari murid-murid kita. Selanjutnya Bapak Ibu tadi sudah disebutkan dengan adanya hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, hukuman itu tadi kalau kita lihat sifatnya itu sepihak, hanya kita dari guru yang memberikan suatu treatment, suatu tindakan kepada murid-murid tanpa disetujui oleh murid, apakah murid itu mau ataukah melaksanakannya dengan terpaksa. Nah, tapi ada yang lebih bagus lagi, lebih berharga lagi dari sekedar pemberian hukuman, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan murid berdasarkan asas kesepakatan. Nah, jadi ini merupakan sebuah upaya pendewasaan murid sebenarnya. Nah, jadi murid-murid itu bisa konsisten dengan apa yang mereka sepakati nah, biasanya ini kita buat di awal pembelajaran. Jadi kesepakatan kelas ini biasa kita buat di awal pembelajaran. Tujuannya agar selama 1 tahun pelajaran berjalan itu murid-murid bisa konsisten dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati bersama-sama. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itulah tentang budaya positif, di mana budaya positif ini sebenarnya sangat bagus diterapkan di sekolah kita agar sekolah kita memiliki budaya-budaya yang nilainya itu positif, yang memiliki kebajikan universal, nilai kebajikan universal. Dan mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan dan akan saya kembalikan ke moderator. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi telah kita simak bersama-sama pemaparan dari Bapak Amdani selaku calon guru penggerak tentang budaya positif. Banyak sekali pengetahuan yang kita peroleh setelah mendengar pemaparan dari Bapak Amdani tadi. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dalam melaksanakan tugas kita sebagai pendidik untuk anak murid kita. Acara selanjutnya yaitu dilanjutkan lagi oleh Bapak Sutrisno diskusi kita ini. Pada Bapak Sutrisno, Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja Bapak Ibu, saya akan lanjutkan ke 5 posisi kontrol restitusi guru ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, mungkin saya akan memutar sedikit video ya terkait dengan 5 posisi kontrol tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu guru sebelum nanti saya sampaikan, ini ada video terkait dengan 5 posisi kontrol yang mungkin nanti kita bisa coba untuk mengetahui seperti apa sih 5 posisi kontrol tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren mulu. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan?
Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi sekilas ya tayangan terkait dengan 5 posisi kontrol. Nah, yang ingin saya tanyakan ya, kira-kira Bapak Ibu sekarang ya yang sudah berjalan beberapa tahun ya bersama dengan anak-anak kita, di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Penghukum. Ya, tadi kan ada 5 ya. Ada penghukum, terus yang kedua membuat merasa bersalah. Bu Dina posisi apa Bu Dina? Terus ada Hah? apa namanya? Manajer, terus ada yang namanya Teman. pemantau ya, dan ini ya, jadi ada 5 ya. Ada tadi penghukum ya, tadi Pak Supri bilang, wah masih menghukum ya. Jadi kalau ada anak-anak kita istilahnya datang terlambat, dihukum gitu ya. Silahkan si Naren keliling lapangan gitu ya, karena terlambat 5 menit. Nah, ada yang seperti itu ya. Ada lagi silakan push up 20 kali. Ada mungkin yang seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi yang mana? Ada menghukum, nah, membuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan satu lagi manajer. Apakah ada yang sudah sampai manajer? Pak Sem udah ya Pak Sem. Manajer saya. Ya, jadi kita sebagai guru ya, tadi sudah ditayangkan sebuah video ya. Kita mulai mencoba ya, mulai mencoba untuk penanganan anak kita, yaitu dengan menggunakan manajer. Ya, kayaknya nyaman sekali ya kalau menggunakan manajer. Anak datang terlambat, kita cari tahu ya. Kita cari tahu permasalahannya apa, dan sampai akhirnya nanti kita mencari solusi. Ya, anak itu mencari solusi, di mana solusi ini yang nantinya akan tertanam pada diri anak tersebut. Jadi kita tidak perlu marah-marah lagi. Ya, kita capek ya kalau marah-marah. Oh gimana sih Desi terlambat mulu gitu ya. Nah, tetapi dengan manajer gitu ya, ya insya Allah ya anak-anak kita nanti akan memiliki rasa tanggung jawab. Bahwasanya memang kalau masuk sekolah jam 7 pagi, nah kemarin sudah ketemu sama Pantri ya, sudah ngobrol, sudah nyari solusi gitu ya. Nah, insya Allah besoknya akan tidak terlambat lagi. Seperti itu ya. Nah, oke, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Pak Hamdani ya terkait dengan
5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama yaitu penghukum ya. Yang kedua yaitu teman ya. Maaf, yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Yang keempat yaitu pemantau ya. Kalau pemantau ini biasanya dikaitkan dengan, kalau di sekolah kita yaitu poin ya, poin. Kesiswaan ya. Nah, suruh menghafal. Kalau datang ya biasanya anak-anak disuruh untuk menghafal Al-Quran. Kalau dulu bersih-bersih apa itu ya. Nah, jadi mungkin untuk kedepannya nanti ya kita coba untuk apa namanya ke arah manajer ya. Kita coba mencari solusinya agar nanti tidak ada yang terlambat lagi. Nah, untuk menghafal Al-Quran coba nanti dikaji kembali ya. Kira-kira sudah sesuai dengan 5 posisi kontrol atau belum. Karena kita akan mencoba dengan manajer tersebut ya insya Allah ya anak-anak nanti yang terlambat tidak terlambat lagi. Yang biasanya ke kantin ya sebelum waktu istirahat ya, istirahat gitu ya, anak-anak belum ke kantin. Coba kita nanti penyelesaiannya ada di segitiga restitusi ya. Ini hanya 5 posisi kontrol. Tapi kita coba ya, kita semua harus mencoba. Karena kalau kita tidak coba, tidak akan tahu hasilnya seperti apa. Ya, jadi kita panggil anak tersebut ya, dicari permasalahannya, kita coba mencari bareng-bareng mencari solusinya ya dengan anak tersebut, dan nanti hasilnya kita coba ya apakah ada perubahan atau tidak, seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Nah, terdapat 3 sisi segitiga restitusi yang meliputi yang pertama yaitu sisi pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi ini ya kita sudah coba gitu ya. Mudah-mudahan dalam penanganan menggunakan segitiga restitusi ini bisa berefek kepada anak kita. Dalam artian segi tanggung jawab ya kepada anak tersebut itu bisa dimasukkan ke dalam diri mereka masing-masing. Ya. Nah, dengan permasalahan-permasalahan tadi ya, contohnya permasalahan kemarin terlambat ke sekolah ya, terlambat ke sekolah atau lompat pagar ya, kita coba menggunakan segitiga restitusi, penanganannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita panggil anak tersebut ya, kita mencoba untuk menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kita cari kenapa bisa terlambat ya, kenapa bisa terlambat, permasalahannya apa gitu ya. Nah, terus validasi tindakan yang salah ya. Memang semua orang ini pasti punya salah ya, tidak mungkin ya orang benar terus ya, nggak ada orang yang seperti itu ya, kecuali Nabi ya, Nabi Muhammad ya. Nah, pasti punya kesalahan. Kita pun juga pernah terlambat juga, benar tidak Bapak Ibu guru? Nah, benar ya. Jadi tidak hanya peserta didik saja yang terlambat, kita pun juga pasti pernah terlambat. Saya pun juga pernah. Nah, jadi sebisa mungkin kita menangani anak itu dengan nyaman ya, dengan bahagia, jangan marah-marah ya. Yang ada anak tersebut pasti
akan kesal dengan kita. Benar tidak Bapak Ibu Guru? Kalau kita marah, suka ini gimana sih gitu ya, pasti akan marah ke kita. Ya, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdani ya, bahwasanya keyakinan itu kita buat, di mana keyakinan itu harus kita jalankan. Anak tersebut harus sebisa mungkin untuk ikut menjalankan. Contoh, ya, kejujuran di dalam kelas ya, di dalam kelas kita harus jujur. Nah, biasanya kita buat ya keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti pas di saat ulangan ataupun yang lain ya, kita harus jujur, tidak boleh nyontek gitu ya. Ya, terus masuk kelas harus tepat waktu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita coba kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh Bapak Ibu guru dan peserta didik. Biasanya di awal kan kita membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Ada yang belum membuat, saya yakin semuanya sudah membuat kesepakatan kelas, di mana yang nantinya kita akan pergunakan ya sebagai bukti ya tanggung jawab kita bersama. Selain peserta didik, yaitu seluruh warga SMA Negeri 10 Depok. Kalau semuanya meyakini ya apa yang sudah kita tuliskan, apa yang sudah kita catat, ya insya Allah ya semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu ya, itu berkaitan dengan segitiga restitusi. Nanti contoh kasusnya ada ya, nanti teman kita bisa menyampaikan. Mungkin pemaparan saya cukup ya terkait dengan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Semoga kita semua nanti bisa menjalankan ya apa yang sudah kita lakukan, yaitu terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, yaitu manajer dan penanganan dengan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Baik, saya akan simpulkan ya terkait dengan diseminasi budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya budaya positif di sekolah ini dapat terwujud dengan kolaborasi antar kepala sekolah, guru, orang tua dan siswa. Jadi seluruh warga sekolah ini harus ikut berkolaborasi atau kerjasama. Jadi tidak hanya satu guru saja atau hanya kepala sekolah saja, tetapi harus semuanya itu ikut bergerak. Mulai dari menyusun keyakinan kelas bersama peserta didik atau siswa, kemudian melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Guru berperan pada posisi kontrol manajer dengan memahami kebutuhan dasar peserta didik. Apabila muncul permasalahan perilaku siswa, maka penyelesaian masalah melalui tahapan segitiga restitusi. Jadi kesimpulan ini saya sampaikan bahwasanya memang untuk ke depan SMA Negeri 10 Depok ya, agar bekerja dengan maksimal gitu ya, dengan baik, SMA Negeri 10 ini berkembang dengan baik, maka harus semuanya ikut andil ya, semua warga sekolah itu harus ikut andil. Insya Allah ya SMA Negeri 10 Depok akan terus berkembang dan bisa bersaing dengan sekolah-sekolah unggul lainnya. Nah, ini ada contoh kasus ya, ini ada di 10.4. Saya akan coba untuk membacakan kasus ya di kelas 10.4. Pada suatu hari, saya sebagai wali kelas 10.4 menerima laporan dari guru lain bahwa
Beliau merasa terganggu saat melakukan KBM di kelas 10.3 dikarenakan ada anak perwalian saya memutar musik dengan volume yang tinggi atau kencang. Pada waktu ada tugas dari guru karena guru yang bersangkutan sedang ada keperluan dan diketahui anak yang memutar musik tersebut bernama Hasbi. Maka dengan itu saya memanggil anak yang bersangkutan Oke. Nah, dalam penyelesaian kasus ya, kita bisa melihat yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang ini menggunakan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu guru juga bisa mencoba untuk menangani anak dengan segitiga restitusi. Kita lihat ya, menstabilkan identitas. Nah, ini dari Hasbi dulu ya. Assalamualaikum, Bapak panggil saya ya. Nah, berarti ini posisinya ada di ruangan. Jangan sampai kita menangin anak gitu ya, di depan anak-anak yang terlalu banyak ya. Apalagi anak-anak kita ini sudah SMA, jadi rasa malunya sangat tinggi sekali. Terus, Waalaikumsalam. Betul, dengan Hasbi silahkan duduk. Kita panggil ya anak tersebut dan mempersilahkan Hasbi untuk duduk. Tahu kenapa saya panggil Hasbi? Nah, tidak tahu Pak. Saya mendapat laporan dari Pak Amdani, guru matematika yang merasa beliau terganggu karena di kelas Hasbi ada yang memutar musik dengan volume yang sangat tinggi. Nah, iya Pak. Nah, kira-kira Hasbi tahu tidak bahwa sebenarnya musik yang kamu putar terdengar sampai keluar? Tahu Pak? Menurut Hasbi, kalau misalnya kamu sedang belajar, kemudian ada teman lain yang memutar musik sangat keras, kira-kira terganggu atau tidak? Hasbi, iya Pak, saya merasa terganggu. Dan yang saya lakukan kemarin mengganggu orang lain yang sedang belajar di kelas sebelah. Nah, validasi tindakan yang salah. Setiap orang ini pasti punya kesalahan, ya, baik itu Bapak Ibu guru ataupun peserta didik, itu manusiawi. Bapak juga pasti pernah membuat kesalahan, tapi saya ingin Hasbi tidak mengulangi kesalahan tersebut. Hasbi menjawab, baik Pak. Hasbi pasti punya alasan mengapa memutar musik terlalu kencang ya atau keras. Nah, iya Pak, karena ada tugas yang deadline-nya lama. Kemudian saya juga senang memutar musik, maka saya memutar musik dengan keras Pak agar tidak sepi. Terus saya dilakukan Hasbi boleh-boleh saja, yang dilakukan Hasbi boleh-boleh saja, akan tetapi juga harus tahu juga untuk menghormati teman lain agar merasa tidak terganggu. Boleh memutar musik saat istirahat yang panjang, misalnya pada istirahat kedua, itu pun dengan volume yang secukupnya saja. Ya, ini bukti bahwasanya untuk menghargai orang lain. Nah, menanyakan keyakinan. Bapak tahu Hasbi suka musik karena itu adalah salah satu hobi Hasbi. Tapi pernah ingat tidak bahwa kita pernah membuat keyakinan di kelas? Nah, Hasbi menjawab, ingat Pak. Ya, salah satunya adalah kita harus menghormati teman sekelas dan teman dari kelas lain juga kan? Hasbi, iya Pak. Nah, yang dilakukan Hasbi tadi menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah disepakati oleh kelas. Iya Pak.
yang saya lakukan menyimpang dari keyakinan kelas. Hasbi bersedia tidak untuk tidak mengulangi hal yang sama dan memperbaiki hubungan dengan teman-teman atau guru yang merasa terganggu. Jawaban Hasbi, bersedia Pak. Nah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Ya, Hasbi menjawab, saya harus meminta maaf secara langsung dengan Pak Amdani, guru matematika, dan teman-teman yang merasa terganggu. Bagus, Hasbi anak yang baik dan bertanggung jawab. Kalau begitu silakan, nanti apabila istirahat Hasbi bisa melakukannya. Nah, ini adalah sebuah kasus di mana kita menyelesaikannya, ya Bapak Ibu guru bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi, di mana kasus tersebut bisa terselesaikan dengan tidak membuat anak itu merasa bersalah terus ya. Jadi kita buat senyaman mungkin agar nanti dia memiliki rasa untuk tanggung jawab terhadap diri mereka masing-masing. Ya, itu saja ya terkait dengan budaya positif ya yang tadi sudah saya paparkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Saya yakin Bapak Ibu guru bisa melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya, pemaparan tadi ya. Insya Allah anak-anak kita kedepannya akan menjadi anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mandiri ya, yang bisa mencetak generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sudah sarapan semua? Sudah. Baik, ya. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini untuk kepentingan kelas ini ya, khususnya untuk kelas ini, umumnya nanti untuk kelas-kelas yang lain, begitu ya. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kertas plano ya. Kertas plano ini nanti dipakai untuk menempel post-it yang sudah Bapak siapkan ya. Jadi silakan nanti kalian tuliskan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang sudah saya siapkan di dalam post-it ini ya. Bebas ya menuliskannya, yang penting dalam kondisi positif ya, dalam artian positif untuk kelas ini ya. Contohnya kita masuk pukul 7 ya, ini contoh saja ya. Kita masuk pukul 7. Nah, kalian tuliskan. Berarti kita tidak boleh terlambat ya. Tapi jangan tulis saja. Baik, ini saya akan bagikan kepada kalian. Ya, silakan nanti diisi. Setelah diisi, nanti kalian tempelkan di sini. Kita akan coba melihat apa yang kalian tulis. Ya, nanti kita akan simpulkan bersama-sama apa sih keyakinan kelas yang sudah kalian tuliskan. Baik, silakan dibagi ya teman-temannya. Silakan dibagi. Silakan dibagikan. Sudah? Yang belum dapat
Ya, silakan dimulai. Ya, anggap saja kalian menuju keberhasilan di kelas 11-7. Ya, kalian buat agar kelas ini lebih menarik, ya, lebih tertuju dalam visi kita ya, visi SMA Negeri 10 Depok. Ya, iya, boleh ya, boleh. Boleh lebih dari satu ya. Boleh lebih dari satu. Ya. Dan kalau sudah boleh ditempelkan ke depan ya. Sudah. Oke, ya, ditempel. Yang sudah boleh ditempel ya. Silakan ditempel. Weh. Yang lain silakan. Yang belum? Sudah semuanya?
Ya, kita tunggu ya. Kita tunggu yang belum. Ya, kita tunggu yang belum. Ada yang belum? Semuanya sudah? Sudah. Baik, kita akan coba ya lihat keyakinan kelas 11-7 ya. Saya akan coba uraikan ya. Saya akan uraikan satu persatu ya. Yang sama berarti nanti kita akan jadikan satu ya, biar tidak ganda ya. Oke, kita lihat. Jika guru sedang menjelaskan, harus diperhatikan dan tidak mengobrol dengan teman. Baik ya. Jika guru menjelaskan, kita tulis. Jika sedang menjelaskan, harus mendengarkan ya. Harus mendengarkan. Oke ya, ketemu satu. Ya. Oke, ini sama. Terus sama juga. Tidak perlu sama. Oke ya, yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Oke. Yang ketiga, menggunakan seragam dengan rapi. Seragam dengan rapi. Ya, berarti seragamnya rapi ya, lengkap ya, sesuai dengan peraturan sekolah. Oke, terus masuklah tepat waktu. Diperbolehkan membuka handphone. Oke ya. Perbolehkan membuka handphone di saat bapak atau ibu guru mengizinkan. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya. Atau tempat sampah yang sudah disediakan. Oke ya. Selanjutnya,
meminta izin, sebelum keluar kelas. Ya. Terus yang ketujuh, berbicara yang baik. Di kelas. Oke. Terus ini ya, lanjutkan di sini yang ke-8. Kelas kondusif ya. Kelas harus kondusif di saat teman sedang melakukan presentasi. Yang ke-9, kayaknya banyak ya. Jaga kebersihan. Pergi ke kantin. Pada saat jam istirahat. Oke. Yang ke-10, ya, ini berperilaku sopan santun. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain. Ya, baik. Nah, ini adalah keyakinan kelas di sebelah 7, di mana keyakinan kelas ini untuk menuju lingkungan yang positif ya, lingkungan yang baik, lingkungan yang ramah ya dengan teman-teman. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, jika guru sedang menjelaskan harus mendengarkan. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang sedang mengajar ya, silakan kalian dengarkan sebaik mungkin agar ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru bisa masuk ke dalam diri kalian. Yang kedua, masuk kelas tepat waktu. Ya, masuk kelas harus tepat waktu. Kalau seandainya jam 7 masuk kelas, berarti jam 7 harus sudah ada di kelas. Yang ketiga, menggunakan seragam dengan rapi. Ya, berarti seragamnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah. Jadi bajunya harus masuk ya, rambutnya yang gondrong ya harus rapi ya, dan lain sebagainya ya. Terus
diperbolehkan membuka handphone di saat Bapak Ibu guru mengizinkan. Berarti kalau Bapak Ibu guru sudah mengizinkan untuk pembelajaran, nah silakan kalian bisa menggunakan handphone kalian. Yang kelima, membuang sampah pada tempatnya atau yang sudah disediakan di luar ya, di luar. Jadi kalian minta izin kepada guru untuk membuang sampah di luar. Terus meminta izin sebelum keluar kelas. Ya. Berbicara yang baik di kelas. Jadi tidak boleh menggunakan kata-kata yang senonoh ya atau yang tidak diperbolehkan. Yang kedelapan, kelas kondusif di saat teman sedang melakukan presentasi. Jadi kita saling menghormati ya antara satu dengan yang lain. 9, pergi ke kantin pada saat jam istirahat. Ya. Jadi kalau belum istirahat ya diusahakan tidak pergi ke kantin. Yang terakhir, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu dengan yang lain. Jadi kita sebagai manusia memang harus saling menghormati ya, saling menghargai ya antara satu dengan yang lain. Nah, ini adalah keyakinan kelas 11-7. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini bisa berjalan dengan baik ya, karena ini menciptakan lingkungan yang kondusif. Cukup dari Bapak ya untuk membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.